Chandra, sehat? Sehat Ya, walafiat. ya, maaf ya, hari ini kita ambil waktu Ya, untuk melaksanakan praobservasi. Adapun dalam praobservasi ini tentu saja ada permasalahan mungkin dari Bapak Chandranya ya. dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira apakah persiapan untuk observasi nanti sudah lengkap, Bapak? Nah, izin jawab untuk persiapan praobservasi itu sudah disiapkan mulai dari RPP-nya yang kemarin diskusi dengan Bu Rus, kemudian uh, kuis sebelum mulai pelajaran itu yang menggunakan aplikasi apa web quizzes. Oh, Nah, krisis. ya Oke. Bisa Bapak jelaskan sedikit tentang rancangan pembelajaran yang sudah Bapak buat? rancangan yang bagaimana nih Kak? Rancangan pembelajaran nanti untuk observasinya. Oh, Bisa Bapak jelaskan sedikit? sedikit. Sedikit apa banyak? Ya boleh, banyak Oke. boleh. Gitu. Ya sedikit. Nah, dari kegiatan awalnya sampai akhir ini Kak. Atau topiknya dulu, apa topiknya? Oh, untuk topiknya nih Kak, gini. Ah, kemarin. ah, Apa topik pembelajarannya nanti waktu observasi nanti? oh, topiknya tentang administrasi perkantoran. Administrasi Ya, perkantoran. Terus, adapun administrasi perkantoran itu mulai dari aplikasi cara mengaplikasikan Word dan fungsinya, dan pengolah data seperti Excel dan aplikasi media presentasi ya, PowerPoint. oke, berarti nanti dalam pembelajarannya waktu kita observasi itu bisa Bapak jelaskan tentang tujuan pembelajarannya mungkin dari Bapaknya, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ketika melaksanakan rancangan yang sudah Bapak buat. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama diharapkan peserta didik itu mampu mengaplikasikan aplikasi perkantoran itu di Word, Excel, dan PowerPoint. Oke, jadi Bapak berharap peserta didik Mampu mampu mengaplikasikan ya aplikasi perkantoran. aplikasi perkantoran. Oke, itu untuk peserta didiknya. Kalau untuk Bapak sendiri dari guru, apa tujuan yang ingin Bapak capai saat pembelajaran itu? Tadi kan dari peserta didik ingin biar peserta didik mampu mengaplikasikan aplikasi perkantoran. Kalau dari segi Bapak sebagai guru, apa yang ingin Bapak capai atau tujuan pembelajaran dari observasi ini apa? Tujuan yang ingin dicapai uh, agar bisa membantu dan memfasilitasi Berarti kemampuan Bapak dalam membantu dan memfasilitasi dan memfasilitasi ya agar siswa siswa dalam aplikasi sesuai tujuan ya pembelajaran. sesuai. Di situ bagian mana atau area pengembangan apa yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Di bagian mananya yang ingin Bapak saya amati waktu Bapak melakukan pembelajaran? Bagusnya dari awal sampai akhir jadinya Jadi kegiatan dari awal sampai akhir ya gitu.
Terus di kan agar bagian mungkin yang mungkin spesifiknya Bapak mau saya amati yang mana? dari saat menjelaskan apa ya, memberi materi kepada siswa Saat memberi materi ya di pembelajaran inti di pembelajaran inti ya. ya, Oh, berarti di kegiatan inti. ya kegiatan inti Oh, pembelajaran inti. ya, agar nanti kan ibu bisa memberi masukan saat Oke, jika kurang atau perlu diperbaiki gitu. Ya, jadi masukannya begitu ya. ya, Setelah saya review, lihat pemasukannya gitu ya. ya, kan nanti bisa diperbaiki untuk pertemuan berikutnya gitu. Apalagi kan saya juga baru Oh iya, baru. Tapi ya, kan belum baru-baru bukan berarti nggak bisa, itu pasti ya bisa. cuma kan perlu di-upgrade gini. Iya. Oke, nah berarti Bapak ingin saya melihat proses pembelajaran Bapak nanti. Ya, Apa strategi yang sudah Bapak siapkan? strategi Untuk dalam bagian yang saya amati tadi. oh untuk persiapan atau gininya untuk besok saya mempersiapkan media presentasi PowerPoint. Media presentasi Ya, PowerPoint, ya LKPD untuk siswanya. KPD, Ya, dan juga yang tadi kuisis. krisis. Ya, itu saja. Itu apakah itu strateginya terjadi saat kegiatan inti? Ya, kegiatan inti nanti. Ya, Baik, besok maksudnya. ya berarti yang saya lihat prosesnya terus strategi yang Bapak gunakan saat melakukan kegiatan pembelajaran. Terus penilaian yang ingin Bapak sendiri lakukan atau kembangkan pada observasi ini, penilaian mana yang Bapak atau Kembangkan. kita kembangkan di sini? Mungkin apa ya? Mungkin saat memberikan materi ya kurang agak Memberikan luas. materi, Ya, kurang kurang gini soalnya. Masih kaku gitu. masih kaku. Ya, ya. Oke. Masih kaku. Jadi harapan Bapak seperti apa? Ya, lebih gimana ya? Nggak kaku-kaku. Gimana Tidak itu? kaku saat Ya, mengajar begitu nggak ya. terbata-bata ya. Memberikan materi tidak kaku ya. Saya Ya, tulis seperti itu ya. ya, Dan harapannya tidak seperti itu. ya. Oke, sudah saya catat. Kira-kira kapan observasi ini akan kita laksanakan, Pak? Observasinya dilaksanakan lebih cepat, lebih baik. Lebih Besok cepat, baik. Oke, nanti ada pembelajaran, Bapak? tidak ada. Tidak ada, Cuma berarti besok. ya besok. Besok ada? Besok Jam ada berapa, Bapak? jam ke-45 di kelas 7A. Jam 45 Ya, di kelas 7A. 7. Sudah kita sepakati ya, Ya, berarti jam 45 di kelas 7. ya. Sebelum kita akhiri, mau saya ulangi kembali sesuai dengan catatan yang sudah saya tulis di sini. Jadi tujuan dari observasi kita besok itu Bapak ingin peserta didik Bapak mampu mengaplikasikan aplikasi perkantoran, kemudian secara peningkatan kemampuan Bapak berharap bisa memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian area pengembangannya Bapak ingin memberi materi pada pembelajaran inti dan mohon masukan pada pelaksanaan atau proses pembelajarannya. Dan strategi yang Bapak persiapkan itu berupa media presentasi, berupa PowerPoint, KPD, dan krisis. Nah, jadi
Itu yang kita akan lihat besok. Kemudian adapun catatan khusus dari saya itu Bapak ingin adanya pengembangan atau pembinaan ya dalam memberikan pembelajaran kan begitu. Ya. Jadi agar tidak kaku dan harapannya saat memberi pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran tidak kaku lagi. Artinya lebih ke teknik pengajaran kan begitu. Dan ini akan dilaksanakan besok jam 45 di kelas 7. Oke, sudah betul begitu Bapak? Oke, kalau begitu kita akan persiapkan untuk kegiatan besok. Jadi praobservasi hari ini saya kira sudah cukup dan sampai berjumpa besok. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yel-yel profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan. Baik semuanya, perkenalkan ini guru yang mengajar kelas 9 dan informatika namanya Musliman SPDPD. Baik, terus ini akan nanti yang memanggil Bapak saat mengajar kalian di lab saya Baik, untuk sekarang silahkan kalian hidupkan dulu sebentarnya ya. Untuk bahasan hari ini kita akan membahas bab 3 yaitu teknologi informasi dan informatika. Dan sub yang akan kita bahas kali ini adalah aplikasi perkantorannya. Baik, Pak akan langsung jelaskan saja karena ininya agak bermasalah. Pak menjelaskan sedikit tentang aplikasi perkantoran dari sini saja ya. Aplikasi perkantoran itu adalah merupakan alat yang penting untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari di lingkungan pekerjaan, mulai dari pengolahan dokumen, email, presentasi, dan lainnya untuk membantu meningkatkan efisiensitas dan produktivitas. Ya.
Pengenalan aplikasi perkantoran. Yang pertama itu kita bisa meningkatkan efisiensi, dan kemudian yang kedua itu meningkatkan produktivitas. Ketiga, memudahkan kolaborasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas dalam pekerjaan. Ya. Adapun fitur-fitur dari aplikasi perkantoran yaitu ada pengolahan kata. Di dalam aplikasi pengolahan kata ini kita bisa membuat, mengedit dan memformat dokumen teks seperti surat, laporan, dan proposal ya. Kemudian ada lembar kerja. Di dalam lembar kerja itu kita bisa mengatur data dalam tabel, membuat grafik, dan melakukan perhitungan untuk analisis keuangan dan data. Kemudian selanjutnya ada media presentasi, yaitu membuat slideshow interaktif untuk presentasi dengan efektif, dengan efek animasi transisi dan multimedia ya. Adapun aplikasinya yaitu Microsoft Office ya, yang sering atau familiar kalian dengar. Itu contohnya yaitu aplikasi Word untuk kalian mengolah data, dibuat dokumen yang Pak bilang tadi. Kemudian ada Microsoft Excel, kalian membuat grafik atau formula untuk analisis keuangan. Kemudian media presentasi yaitu PowerPoint ya, untuk mempresentasikan sesuatu dengan interaktif. Baik. Ini ada pola kata itu di yang Pak bilang tadi ada support. Adapun fiturnya itu membuat dokumen, format teks, dan menambahkan gambar, dan keempat menyimpan dan membagikan dokumen ya. Kemudian ada lembar kerja, yaitu Microsoft Excel ya. Kalian bisa membuat tabel, menerapkan formula, membuat sebuah grafik, dan membuat import tabel. Kemudian yang terakhir ada media presentasi, yaitu PowerPoint. Kalian bisa membuat slide dan menambahkan teks, menambahkan gambar, dan membuat animasi. Kemudian tadi Pak lupa, silakan login ke Quizizz dulu ya. Coba buka Quizizz dulu. Sudah semua hidup komputernya? Gimana Pak? Buka Mozilla-nya atau enggak grup kalian yang ada di komputer. Grup ini. Ya. Ini Pak ya. Ini apa? Ya. Kemudian kalian klik Quizizz kayak seperti yang di depan tuh ya. Misi Pak. Yang mana penjata? Apa cara Pak? Browser ya tuh Chrome. Ya udah. Ya di bawah tuh. Boleh Pak, nggak bisa. Ada kan? Lupa nggak bisa Pak orangnya.
Yang nggak bisa boleh ditanya. Yang belum istiwa ini seperti yang kedepannya yang gambarnya seperti sinyal listrik dari CCTV. Maksudnya satu kebun esnya besar. Ya, ya, tadi sudah sinyal wifi yang tadi. Ada CCTV. Setelah kalian sudah di kuisis, kalian klik enter pada boleh. Ya, itu sama kayak yang di depan. SMP itu. Ya. Ya, Air panas cuci. ya. Udah jadi Pak. Pak, Masukkan modal. si Pak. Udah itu Pak. Ya, tinggal di depan. Pak, Pak. Intinya kuisisnya nanti dia Pak bagikan ya. Mungkin Pak akan langsung melengkapi videonya. Disconnect. Apa itu? Langsung baca ya. Balik kuis. Ya.
Yang sudah join nanti kasih tahu temannya. Ya usah. Ketemu mulu. Ya. Oh, atuh. Di sesuai apa itu? Baik, kawan. Jadi silakan buat gini dulu ya, nanti belakangan kalian join kuisisnya, kalian buat sesuai yang ada di LKPD kalian. Gimana buat Pak? Enggak, itu sesuai apa nanti instruksinya. Buat di PowerPoint, PowerPoint. Ada yang di Word buatnya. Nanti neneknya kayak Ya, jadi tugas mandiri ya buat ya. Langsung buat aplikasinya. Oh itu langsung dibuat. Sudah. Tapi boleh salah. Pak, saya dulu. Dapat apa Pak? KTP. Pak, udah dapat Pak. Ini kasih itu kalau orang Pak. Sudah dulu. Korea. Buat tugas mandirinya dulu ya. Apa yang isi di LKPD-nya? Silakan dibuat. Maksud ya. Berarti langsung di ini aja. Ya, langsung ya. Enggak di aplikasinya. Kalau PowerPoint itu logonya yang warna oranye ya.
Yang di kiri PowerPoint, space simbolnya. Yang di kanan itu Word, simbolnya W, warna biru ya. Kalau kalian tidak ketemu, kalian bisa type tulisannya di pojok kiri bawah. Cari apa yang mau kalian cari. Misalnya kalian mau cari PowerPoint, kalian ketik PowerPoint. Kalau kalian perlunya aplikasi Word, kalian ketik di sini Word ya. Silakan buat LKPD-nya. Berapa? Lebih cepat, lebih baik. Kalian cari tentang perundungan atau bullyingnya itu di internet ya, atau kalian cari yang di grup. Pak. Nggak tahu. Nah, hijau kan tahannya Jumat sebenarnya. Nah, buat cari udah gininya yang di grup kirim. Ya. Oh. Di mana? Di Word. Di mana? Cek Word. Ya. Pak. Cari artikel di boleh. Ya. Sesuai sama LKPD. Ya. Ini aja. Ya, isi. Kan udah. Coba cek grupnya. Kirim dulu. Oke, Pak.
Ya, buat dulu yang KPD aja. Tangan. Duduk bodoh nih. Hah? Berapa? 4, 2, 3. Lihat di grupnya. Boleh kita sudah mati Pak. Nanti kalau sudah selesai, kirim ke saya via WhatsApp, kemudian kalian presentasi di depannya.
berarti jangan. Tambah gampang. Wih, mantap. Belum dapat nih. Aman, kan? Udah dulu. Kapan? Nanti. Buat dulu nanti. Masuk. Tahu sama ya. Bóng chưa hỏa. Kalau udah di mana bisa dia. Ini ada buka lah.
Ya udah langsung kirim ke Pak ya. Baik. Setelah itu kalian save as dan ubah nama dokumennya jadi nama nomor kelas. Sip aja. Yang teman-temannya nggak bisa tolong dibantu. Kalian lihat cara temannya nge-save biar kalian paham kan duplikatnya. Jangan usahakan kalian save. Kalau sudah, keluar ya. Ya karena ini sudah habis, segera, Pak. Saya belum save. Makanya baca tutorial yang Pak kasih tahu di YouTube. Kalau nggak kalian paham Word yang tutorial itu kalian buka YouTube-nya. Kalau ada yang sudah paham bisa kasih tahu temannya biar sama-sama paham. Kalau udah siap juga waktunya sudah habis. Silakan konsultasi kita
Pak, yang cinta Pada sana. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Brahma Sandi. ya, silakan di save dan dibagikan Pak, Pak, isi Pak. Oke, selamat pagi, Chandra, apa kabarnya? bagi urus baik negara. Oke, hari ini terima kasih ya atas waktunya. Chandra sudah hadir hari ini. Perkenalkan, ini Bapak istri saya, Bapak Eka. Nanti menemani kita dalam kegiatan ini yang pasca observasi setelah saya mengamati Chandra mengajar. Gitu. Nah, kira-kira dari kegiatan observasi itu bagaimana Chandra melihat Chandra sendiri dalam mengajar, seperti apa? Mungkin refleksi diri dulu dari Chandra seperti apa? Yang kurangnya kalau saya sendiri melihat diri waktu mengajar itu kan saya juga pernah bilang sama Bu Urus apa namanya, kalau saya tuh kalau direkam tuh kayak gimana gitu, beda sama dulu ada kayak grogi, nggak ada yang mengawasi gitu. Padahal nggak sebenarnya gitu, ada itu yang jadi pembeda. Habis itu siswanya gitu juga, kalau direkam tuh harusnya gini, mungkin karena saya tuh terlalu santai di kelas, siswanya tuh agak kurang tertib jawab gitu. Pak gitu. Ya kan saya gini, habis itu SD-nya juga gini ya, kurang menjangkau sampai belakang siswanya tuh. Ya kan saya juga langsung ke siswanya, ada yang minus gitu kan, kita nggak tahu. Dari refleksi itu saya juga ada catatan ya, dari pra-observasi juga sempat kita bicarakan apa-apa saja yang perlu saya amati sewaktu observasi. Nah, di sini saya sampaikan aja ke Chandra sesuai dengan pra-observasinya dan aspek-aspek yang sudah saya amati sepanjang observasi. Nah, yang pertama itu Chandra ingin ada memfasilitasi siswa pada kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan aplikasi perkantoran. Nah, catatan dari saya itu Chandra itu sudah memfasilitasi murid dengan sangat baik ya, melalui penyediaan media pembelajaran yang seperti PowerPoint dan kuisis. Namun memang saat pelaksanaan observasi itu kuisisnya macet ya, tidak terlaksana dengan optimal yang sudah Chandra rencanakan. Terus performanya juga dari segi performa, karena Chandra kan ingin memfasilitasi. Jadi dari performanya Chandra juga sudah bagus. Chandra juga sudah memonitor anak-anak, memfasilitasi mereka. Jadi ada anak yang Chandra bertanya juga, kamu juga memberi suatu masukan ke mereka kan itu dengan cepat, lugas. Jadi penguasaan diri Chandra dalam materi itu sudah sangat bagus. Kemudian dari
observasi juga Sandra menyebutkan pengen dilihat waktu kegiatan inti kan gitu. Kegiatan inti apakah sesuai dengan rancangan yang sudah Sandra susun kan gitu. Nah setelah saya lakukan observasi itu kelihatan Pak Chandra sudah mengikuti langkah-langkah yang ada di kegiatan inti yang sudah Sandra rencanakan, namun memang belum maksimal karena media pembelajaran yang Sandra siapkan itu ada yang macet kan gitu. Jadi harusnya kan sebelum dilakukan pemberian materi dan kegiatan itu dilakukan kan harus diuji coba dulu khususnya. Nah itu mungkin jadi media pembelajarannya harus disiapkan lebih efektif. Sebenarnya medianya itu sudah disiapkan, sudah dicoba, tapi kendalanya waktu di komputer pilar itu kan harus dikoneksikan lagi gininya internet di itu. Siswanya lupa caranya, lalu kemarin udah kasih tahu gitu. Jadi siswanya lupa, harus diingatkan lagi sama mereka. Tapi saya lihat sih Chandra cepat ya, langsung merespon anak-anak, itu bagus sekali. Kemudian yang ketiga aspek yang ingin Chandra diamati oleh saya itu penyampaian media pembelajaran yang efektif seperti PowerPoint dan KPD yang dan khusus yang sudah siapkan. Nah dari penyediaan media itu sudah disiapkan ya sama Chandra, namun memang perlu diuji coba seperti yang saya bilang tadi. Dan memang sih dari anaknya sendiri yang lupa bagaimana kayak menghubungkan dengan internet dengan wifi gitu. Mungkin perlu latihan lagi apa yang Chandra persiapkan agar bisa lebih efektif lagi pembelajarannya dan lebih kondusif kegiatan yang sudah Chandra rencanakan. Nah, adapun catatan tambahan dari saya setelah observasi itu, nah sesuai alur kegiatan pembelajaran itu Chandra sudah mengisi absensi, menyampaikan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran itu, kemudian kegiatan intinya itu Chandra juga sudah mengaplikasikan ke seluruh media pembelajaran yang telah disiapkan. Tapi memang dalam memberikan instruksi itu Chandra masih belum terstruktur dalam memberikannya. Contohnya seperti cara memberikan EKPD itu, Chandra belum maksimal lah menyampaikan bagaimana cara menggunakan EKPD yang Chandra siapkan kepada anak-anak. Kemudian pencarian materi waktu di Google juga kan di dalam EKPD itu ada Chandra menyampaikan untuk mencari materinya di Google masing-masing bagi mereka. Nah itu Chandra juga belum belum terlalu menekan lah untuk di sana lupa atau bagaimana. Kemudian pada waktu peralihan sesi kegiatan yang terlihat itu dari awal ke inti terus ke inti ke penutup itu timing waktunya Chandra itu kurang mengatur timingnya. Jadi harusnya lebih bisa mengkondisikan bagaimana biar kegiatan semua terencana itu bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan timing yang sudah diatur waktu perencanaan di RPP itu pembukaan 15 menit, kemudian kegiatan 50 menit, kan penutup 5 menit kan gitu. Jadi sudah berapa itu Pak, 80 menit kan gitu ya. Harusnya sesuai dengan itu. Tapi secara observasi waktu ini itu waktunya melebihi itu. Kan? Jadi di review kembali, mungkin bisa latihan lagi biar bisa menarik, menyenangkan. Nah dari penyampaian saya tadi, kira-kira dari Chandra itu adakah rencana pengembangan diri Chandra? Mungkin dari kegiatan pendahuluan, kemudian mungkin dari kegiatan intinya atau di bentuknya apa yang ingin Chandra perbaiki ke depannya setelah observasi kegiatan. Mungkin dari saya yang ingin saya kembangkan lagi atau diperbaiki itu mungkin dari segi instruksi KPD-nya sama lebih memperhatikan waktu di kegiatan inti, di pembukaan kegiatan inti
diikuti sama penduduknya agar agar tidak lewat waktunya. Ya. Itu yang kemarin. Jadi saya catat ya di sini ya. Ya. Jadi efisien waktu ya. Jadi aktivitasnya karena efisien waktu. Kemudian dari efisien waktu itu apa tujuan yang hendak tercapai dari efisien? Tujuannya untuk lebih efektif belajar. Efektifkan ya. Lebih baik. Ya, pelajaran begitu ya. Ya. Iya. Dan waktu untuk mata pelajaran lain itu tidak terganggu. Karena tidak terganggu waktunya. Ya, yang lain kan kurang jadinya waktu ngajarnya. Oke, tidak terganggu. Kemudian dari tujuan itu kira-kira apa ukuran keberhasilannya? Chandra, dari aktivitas yang dilakukan. Untuk menilai keberhasilannya. Apa yang bisa membuat Chandra itu, oh ini apa yang saya lakukan ini ternyata berhasil gitu. Nah, kira-kira penilaiannya, capaiannya seperti apa? Ukuran keberhasilannya di mana? Waktunya itu cepat. Itu pelaksanaan ya? Ya, pelajaran. Tepat waktu. Ya, Oke. Nah, kira-kira apa yang bisa mendukung dari aktivitas itu untuk mencapai keberhasilan? Apa yang perlu Sandra siapkan untuk mendukung ketercapaian dari aktivitas yang ingin Sandra lakukan? mungkin di set waktunya atau ya sekali melihat buat agar di waktunya pas. Dilihat. Atau mungkin saran dari saya Ya, mungkin boleh. saran dari saya mungkin biar ada murid yang bisa melihat waktu bagaimana menurut Chandra? Boleh. Cuma kalau biasanya kalau di jam ngajar yang itu kalau muridnya udah senang sama pelajarannya, lupa ya dia juga, gurunya juga lupa, dia juga lupa. Dia nggak sama-sama Gantung lupa masih. gimana? Ya sudah. Kira-kira HP-nya Oh. kita set di dipasangin apa itu alarm? Ya, Timer. timer. Ya, soalnya informatika tuh murid tuh kadang senang kayak buat PowerPoint gitu tuh. Kadang ngasih dia parah gitu. Kan mending di set waktunya. Biar nggak nyalahin murid. Set itu sesekali lihat dengan timer atau alarmnya. Ya. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa Chandra kembangkan ke depannya selain itu, selain waktu? Ya. Mungkin dari review kita tadi bisa ada pemikiran, oh saya mau mengembangkan ini dari pengalaman terus ternyata kegiatan pembelajaran saya seperti ini, oh saya mau mengembangkan di bagian ini gitu. Selain waktunya mungkin. Kalau saya belum sih kayaknya fokusin ini dulu. Ke waktunya. Ya. Oke. Kalau bisa ke waktunya otomatis yang lainnya bisa dari. Oke. Jadi satu aja. Ya, saja. satu jadi. Oke, sudah saya catat ya. Berarti yang ingin saya kembangkan itu tentang efisien waktu itu pada pelaksanaan tujuannya itu mengefektifkan lebih baik kegiatan pelajaran dan mapel lain tidak terganggu karena digunakan waktunya. Kemudian ukuran keberhasilannya dari Chandra sendiri merasa bahwa pelaksanaan pelajarannya dapat berhasil. Kemudian pendukungnya
jadinya ada timer. Oke. Jadi waktu pelaksanaannya kira-kira seperti apa? Dalam pembelajaran itu sepanjang pembelajaran Ya, atau sepanjang pembelajaran. Biar tidak pilih kasih. Semuanya sama. Ya, oke, ada tambahan mungkin itu saja? itu saja. Sejauh itu. Oke, nanti kita sepakati ini, nanti saya minta tanda tangan Chandra biar bisa saya pasang di sini di lampiran catatan saya juga. Terus dari saya segitu aja, Chandra. Nah, tapi ada satu yang ingin saya tanyakan. Oke. Dari refleksi, ya refleksi Chandra sendiri, apa yang Chandra rasakan saat saya coaching? Ya, dari saat kursus coaching itu kan jadinya tahu apa yang kurang gitu. Kalau diri sendiri menilai kan nggak ada kayaknya yang kurang, pas biasa saja gitu. Kalau pas kursus coaching itu di kegiatan ini mulur, habis itu adalah salah-salahnya itu bisa diperbaiki gitu. Jadi dari Chandra memahami kekurangan gitu Ya. saat melakukan kegiatan pembelajaran, Ya. itu ya. Ya. Ada hal lain lagi yang bisa Chandra refleksikan? Mungkin lebih gini jadinya. Kan dari saya sendiri, saya mengobservasi Chandra untuk penilaian sendiri. Oh ya, kalau ya misal kayak yang sebelumnya tuh dari membuat RPP itu kan ya awalnya terkendala, habis itu apakah ada apa namanya ya, ada perubahan atau gimana setelah urus coaching itu kan tahu jadinya ada ternyata yang berubah gitu. Apa itu? Dari di awal di MPP-nya itu kan 2 ada tujuan pembelajaran, urus terus 1 aja gitu, biar nggak 2 ada gitu, biar 1 yang penting jelas gitu. Jadi pada perencanaan ya. Ya, Perencanaan. Tujuan. Oke, ini saya sampaikan apa yang saya tulis ya. ya, Apa yang Chandra rasakan itu dulu, jadi Chandra mengalami kekurangan diri saat melakukan kegiatan pembelajaran. ya, Setelah saya diobservasi, kemudian pada perencanaan pembelajaran, saya sebagai coach sudah memberikan pembinaan yang cukup baik ya, tentang penentuan tujuan pembelajaran. ya, Nah, itu yang saya rasakan. Ya, ya, betul? benar. Oke. Ya. Oke, nah ini catatan untuk saya juga sebagai coach Nana Chandra. Ya. Semoga kedepannya saat ada momen-momen coaching lagi yang kegiatan seperti ini bisa saya pelajari, saya amati, dan bisa saya kembangkan lagi kegiatan coaching. Ya, terima kasih atas waktunya Chandra. Sama-sama. Maaf menyita waktunya Ya. jika ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan. Ya, oke, terima kasih. Karena bisa dikatakan salah. Saya pun juga pernah
buat salah. Makasih atas waktunya ya. Lewatan snacknya. Ya.